Good people, jumpa kembali bersama saya dalam program Pojok Hukum dan saya akan mengajak good people untuk melihat sesuatu di dalam. Nah, good people, ini pembukaan Pojok Hukum akan hadir memberikan informasi kepada good people. Dan saya sebagai Miss Win yang akan berkunjung ke Pojok Hukum dan kita temui siapa saja yang ada di dalam. Nah, good people, ini ruangan Pojok Hukum kita. Kan keren kan? Good people, di salah satu pojok settingan pojok hukum ini ada pemiliknya, ada Bang Fik, ada Teh Nita, ada Mak Dewi dan juga ada Namek Timo. Nah, sekarang kita mau lihat di dalam sana ada rapat nih good people. Yuk bersama pemilik pojok hukum. Selamat siang, apa kabar? Nah, good people, ini pemilik dari Pojok Hukum. Iya, apa kabar? Iya, ada Bang Fik, iya, Bang Fik ya? Iya, Kabak Hukum Setda, Kabupaten Merauke, iya, yang punya Pojok Hukum. Nah, kemudian juga ada Namek Timo, iya. Kemudian ada Mak Dewi dan juga ada Teh Nita. Iya. Nah, good people, ini kali perdana Pojok Hukum pembukaannya, Bang Fik ya. Kita ini mau pembukaan dan kita juga masih menunggu seorang tamu yang spesial di pembukaan Pojok Hukum, yaitu siapa nih Bang Fik? Pak Sekda. Pak Sekda. Nah, pasti sudah pada menunggu juga ya? Iya. Iya. Ini Bang Fik sebagai Kabak Hukum didampingi oleh Pak Kasubag. Iya. Luar biasa nih. Iya, ada meeting. Ada kerjaan dikit jadi kita ada kerjaan dikit ini sambil nunggu Pak Sekda. Iya. Oh, berarti saya Miss Win numpang di Pojok Hukum Miss Win ya? harus di sini karena Miss Win lah. Iya. yang ini ikut ambil bagian dalam Pojok Hukum. Ikut ambil bagian dalam Pojok Hukum. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Wah, senang sekali Pak Sekda sudah bisa bersama-sama dengan kita nih ya. Iya, bukan Pak Sekda ada pertiga. Oke, good people, kita sudah bersama dengan Pak Sekda, Bapak Daniel Pauta, dan juga nanti dengan Bang Fik ya. Kita akan ngobrol-ngobrol di Pojok Hukum. Ikuti. Ya, jadi begini Bapak, ini karena kebetulan kita Pojok Hukum ini baru buka Bapak. Jadi ya, selamat siang. Iya, tadi kita di dalam ya. Oh iya, Oke, siang. good people. Sekarang saya lagi mau ikut nimbrung bersama Bang Fik dan juga Pak Sekda. Dah good people, selalu di Pojok Hukum, infonya produk hukumnya Merauke. Nah, kalau gitu sekali lagi ya, ini merupakan perdana kita di Pojok Hukum dan dikunjungi oleh tamu perdana kita juga ya Pak Sekda. Ini kehormatan sekali ya. Iya. Kepalanya sekretariat daerah kan. Iya. Agak keringetan nih. Oke, pada kesempatan ini good people kita akan bincang-bincang sejenak dengan Pak Sekda sebagai tamu perdana kita di Pojok Hukum. Dan tentunya baik Pak Sekda, Miss Win dan juga good people ingin mengetahui ini konsep dari Pojok Hukum sendiri nih Bang Fik. Nah, apa itu Pojok Hukum? Oke.
Jadi pojok hukum memang bagian dari salah satu tugas kita. Di bagian hukum kan ada 3 subbak yang di bagian hukum, subbak perundang-undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan penyuluhan hukum. Iya. Pojok hukum ini dia masuk di subbak dokumentasi dan penyuluhan hukum. Karena ada pada masa pandemi ini kegiatan kita sosialisasi kan belum maksimal kita laksanakan karena kan sifatnya mengumpul massa. Maka salah satu pemikiran kami di bagian hukum ya kita coba melakukan sosialisasi lewat media, ada media sosial, terus media-media elektronik dan sebagainya. Jadi pesan kita mengenai produk hukum sampai ke masyarakat. Jadi ini sebuah inovasi ya, Ya, untuk kurang bagaimana lebih tetap bisa. produk-produk hukum Betul. ini disosialisasikan kepada masyarakat Betul. nih, Bang Fik. Gitu. Nah ini inovasi yang keren sekali. Nah kalau menurut Pak Sekda sendiri, kira-kira terobosan inovasi yang dilakukan oleh Kabak Hukum bersama teman-teman di bagian hukum terkait masa pandemi COVID, tapi semua pekerjaan sosialisasi harus tetap dilakukan ya, Bang Fik ya. Betul. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana nih kesannya? Ya kesannya baik dan Ya. kita kasih apresiasi karena sekalipun kita di dalam pandemi COVID-19 tetapi teman-teman masih bisa melaksanakan kegiatan. Iya. Dan ini salah satu wujud bahwa mereka bukan tinggal diam. Mereka bekerja sekalipun yang kita dikatakan dulu work from home tetapi ada hasilnya dilakukan. Nah, tadi disampaikan bahwa ini adalah bagian dari salah satu kegiatan mereka yang seharusnya turun ke distrik untuk menyampaikan sosialisasi tentang hukum, tetapi karena kita dibatasi oleh protokol kesehatan yang kita lakukan, maka kita tidak mau menghimpun banyak orang karena di situ nanti potensi untuk terjadi penularan COVID-19. Nah, menurut saya ini hal yang baik. Mudah-mudahan lewat media ini masyarakat luas mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Merauke melalui bagian hukum, terutama produk-produk hukum yang ada di Kabupaten Merauke. Antara lain di sini nanti ada peraturan daerah, ada peraturan bupati atau perkada, dan mungkin ada SK-SK juga yang dikeluarkan oleh bagian hukum bisa diunduh di sini. Kalau tidak salah seperti itu. Iya, Betul. ya, benar sekali. Ya, jadi benar-benar memanfaatkan kecanggihan teknologi juga ya Pak ya, dan ini tetap bisa tersampaikan kepada masyarakat. Itu kan yang paling penting intinya ya, pesan Bang Fik, kita info hukum itu tetap masuk ke masyarakat Wah, tersampaikan. ini ide yang sangat keren sekali. Siap. Ini bisa menjadi sebenarnya role model juga ini bagi mungkin dinas instansi lain Ya, gitu ya SKPD Pak lain Sekda? bisa melakukan Ya. terobosan seperti ini atau inovasi seperti ini, menyampaikan informasi kepada masyarakat luas tentang apa yang mereka lakukan. Benar. Dan sekarang kan kita di masa orang bilang transparansi ya, Iya. transparansi, tidak ada yang kita tutupi. Dan lagi di dalam era new normal juga kita tetap berkarya walaupun ya belum maksimal seperti itu. Iya, iya. Oke. Nah, good people dan kita semua nih, seperti kita ketahui bahwa Bapak Sekda Merauke, Bapak Daniel Pauta akan memasuki purna tugas. Iya. Nah, dalam mempersiapkan masa purna tugas ini, kalau boleh kita ketahui dan juga ini menjadi informasi untuk good people. Nah, kira-kira mungkin kesan-kesan apa saja yang Bapak dapatkan selama menjabat sebagai Sekda, kemudian juga nanti pesan-pesan apa nih untuk kita para generasi muda untuk juga bisa belajar dari apa yang sudah Bapak kerjakan membangun Merauke. Kalau kesan saya adalah bahwa semua SKPD melaksanakan tupoksinya dengan baik walaupun itu belum maksimal. Ya, sekalipun mungkin ya saya harus berteriak baru ya maksimal begitu. Tapi kalau pengamatan saya bahwa ya di atas 90% lah mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, kalaupun ada yang terlambat dan lain sebagainya, mungkin itulah dinamika dalam melaksanakan tugas. Dan ya, seperti beberapa hal yang harus kita sampaikan ke pusat melalui aplikasi yang sudah disiapkan, contoh LKJ, laporan kinerja. Ya itu dulu kemarin
tanggal 23 April itu batas waktu jam 24 malam. Jadi saya tungguin teman-teman di bagian organisasi untuk melakukan input data lalu dikirim pada jam itu juga. Nah, dan syukur kita masuk Kabupaten Merauke termasuk melaksanakan kegiatan itu dengan baik walaupun kita agak terlambat karena dari tahun ke tahun itu disampaikan kepada kita bahwa Merauke itu pernah mengirimkan di bulan Februari, pernah mengirimkan di bulan Maret. Kok ini dikirimkan di bulan April? Nah, saya juga paham di situ karena ada pergantian pergantian pimpinan di bagian itu, maka secara otomatis juga mereka yang masuk harus menyesuaikan diri. Lalu kesan lain bahwa teman-teman di bagian hukum sangat proaktif untuk melaksanakan berbagai tugas yang kita berikan. Contoh ada raperda yang disampaikan oleh beberapa SKPD. Begitu kita sampaikan bahwa tolong dilakukan koordinasi untuk penyempurnaan dan lain sebagainya, ya secepat itu juga dilakukan. Dan bahkan ya, kita juga berterima kasih karena teman-teman di bagian hukum itu proaktif untuk itu semua. Bukan di bagian hukum saja, tetapi menurut saya semua SKPD apabila diberikan suatu tugas untuk melaksanakan tugasnya, ya dengan tulus ikhlas, dengan senang hati mereka mau melakukannya. Nah, kendati pun tadi saya katakan bahwa kadang-kadang juga saya harus teriak baru tuntas 100%. Tetapi ya itulah dinamika untuk melaksanakan tugas dan untuk memimpin seperti itu. Nah, pesan saya kepada kita semua yang akan melaksanakan tugas ke depan, mungkin ya, jangan bosan untuk ditegur oleh pimpinan apabila kita melakukan suatu kesalahan ataupun kekelalaian atau kekeliruan, karena tidak mungkin kita ditegur kalau kita sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kita ditegur itu kita disayang, karena kalau kita tidak ditegur, kita dibiarkan jalan sendiri, kita bisa terperosok sendiri. Nah, oleh sebab itu menurut saya kalau teguran, tapi kan teguran itu macam-macam, mungkin ada yang secara ya halus, ada mungkin yang agak keras ataupun bagaimana, ya itu kan tergantung dari atasan kita memberikan teguran kepada kita. Menurut saya itu ibarat pil yang pahit. Kalau pil pahit itu kita telan dan itu biasanya penyakit malaria hilang. Jadi kalau teguran itu menurut saya macam seperti itu. Jadi bukan dianggap kalau pil pahit itu racun, tidak, tetapi sebenarnya itu obat untuk kita menjadi sehat, segar dan bisa melaksanakan tugas yang baik. Jadi sebuah teguran itu juga sebenarnya sebuah apresiasi dalam bentuk yang lain ya Pak ya. Ya di situ ada mengandung unsur mungkin pelajaran dan juga pendidikan untuk pembinaan. Lebih baik ya, pembinaan. Teguran sayang Mbak. Oh, itu. teguran sayang. Bang Fik sukanya. Bukan api marah kami, itu sayang. Oke, iya luar biasa. Good people tetap di pojok sini saja. Itu. Ya. Bisa. Oke, good people, kembali lagi kita masih di pojok hukum. Iya, kita lanjut lagi ya Pak ya. Ini saya nanti mau tanya tentang Bapak nih terkait tips-tips menjadi leader yang baik. Oke, tapi sepertinya sudah ada teh yang disiapkan nih. Oke, ya good people, kita mau menikmati teh dulu. Ya. Oh, luar biasa. Ini spesial khusus untuk Pak Sekda ya. Ada kopi. Iya. Sama. Biar kemarau tetap ada air Mbak. Iya. Dan ini ada kue sagu ya. Baik. Sebelum ke Bang Fik ya, kita kan mau belajar banyak nih ya dari Pak Sekda ya tentang tips-tips menjadi leader yang baik itu seperti apa ya Pak ya? Kalau dikatakan tips itu memang tidak ada sebenarnya. Ini hanya seni untuk kita memimpin. Ya. Artinya kapan kita harus teduh, kapan kita harus mungkin agak garang sedikit, dan kapan kita bisa santai. Menurut saya yang penting suasana kita tempat bekerja itu kita desain sedemikian rupa sehingga menyenangkan bagi kita. Lalu yang kedua, mari kita ikuti aturan yang sudah ada. Kalaupun aturan itu dianggap terlalu berat bagi kita, tetapi namanya aturan harus kita patuhi. Lalu yang kedua, menurut saya disiplin itu harus timbul dari diri sendiri. Tidak bisa dipaksakan.
Saya mencoba untuk membuat orang supaya disiplin. Saya contohnya, oke, kita apel jam 7.30 tiap pagi. Ya, kalau saya hitung-hitung yang datang itu paling tinggi 50%. Kita coba lagi jam 8, masih sama dengan itu. Berarti kan ini disiplin dari orang perorangan itu tidak tumbuh dengan baik. Nah, menurut saya disiplin pada leader atau pemimpin itu harus ditumbuhkan dari diri sendiri. Dan kalau mau menjadi pemimpin yang baik, ya harus mulai dari diri sendiri. Saya tidak mungkin mau menegur para kepala bagian, para asisten bahwa kalian harus masuk jam setengah 8. Kalau saya sendiri masuk jam 10, atau saya masuk lebih lambat dari mereka, atau saya juga tidak akan menegur mereka. Jangan pulang sebelum jam 3. Kalau saya pulangnya jam 1 atau jam 2, kan tidak mungkin. Nah, saya berani mengatakan tidak boleh pulang jam begitu, karena saya berikan contoh bahwa saya mau datang lebih awal dan pulang lebih akhir. Nah, itu yang menurut saya salah satunya. Yang berikut, kita memang namanya melaksanakan tugas itu pasti ada yang pro kontra dengan apa yang kita lakukan, kebijakan seperti itu. Tapi pro kontra yang muncul itu bagaimana kita melakukan suatu, kita olah kembali, kita manage kembali sehingga menjadi sesuatu yang disadari bahwa itu untuk kebaikan kita. Contoh, mungkin saya katakan bahwa kalau kita keluar daerah hanya 1 hari di sana, ya hari ketiga kita sudah harus pulang. Paling lambat hari keempat sudah ada di tempat. Kita melaksanakan tugas. Kalau saya dulu waktu masih muda, begitu pulang dari daerah hanya ganti pakaian di rumah dan langsung masuk kantor. Tapi setelah kita di atas 50 tahun, kita sudah merasa ya kalau sudah begitu mungkin jangan memaksakan diri. Boleh istirahat sejenak, pada saat itu boleh masuk kantor, boleh juga masuk kantor, tapi mungkin ya pulang lebih awal, tidak seperti biasanya. Tetapi kalau normal seperti biasa, tidak kemana-mana, kita berada di tempat, ya mari kita melaksanakan tugas dengan baik. Jadi disiplin melaksanakan tugas dengan baik. Dan yang ketiga, harus berada di tempat setiap saat. Harus berada di tempat setiap saat. Dan yang keempat ya, atau yang berikutnya, nah kita kan sudah punya media komunikasi ya. HP itu tidak pernah saya padam, kecuali kalau memang sudah lowbat baru saya padam, baru bisa. Jadi HP 1x24 jam itu tetap ini, karena setiap waktu kita dihubungi, entah itu kabar baik ataupun kabar yang tidak mengenakan, contoh mungkin ada orang yang sakit yang harus kita bantu, ada orang yang harus kita evakuasi dan sebagainya. Itu semua ada di situ. Jadi namanya pemimpin mau dimaki-maki juga di situ, ya kita tetap siap untuk melayani orang. Demikian. Iya. Tadi ada sedikit menggelitik saya nih Pak. Berarti mungkin sejauh ini pengamatan Bapak banyak yang sedikit-sedikit lewat dari jadwal Pak, kalau pas dinas. Bisa aja Mbak Win. Tadi lewat-lewat. Bisa aja Memang banyak Pak. Ya, itu tidak bisa kita tutupi. Tidak bisa kita tutupi bukan di sini saja. Iya, di semua SKPD. Ini Bang Siap salah Bapak. ketawa-ketawa maksudnya. Di semua SKPD seperti itu kan. Mungkin teman-teman juga pernah melihat saya dengan teman-teman kita pergi sidak di kelurahan, di SKPD. Yang datang itu kan, apalagi kalau selesai libur panjang kita masuk, yang datang itu maksimal 50%, dan itu tidak pernah kita dapati satu SKPD atau satu unit kerja hadir 100% pada waktu itu. Tapi Pak, jangan ragu kalau di bagian hukumnya, biar libur-libur juga tetap masuk, gimana nih Bang Vicky? Iya, kalau kita ya seperti sama disampaikan Pak Sekda ya, kita ya maksimal kita harus tetap ada di tempat. Para kasubag, teman-teman yang ada, apabila kita hubungi ada perintah dari pimpinan, Pak Sekda, Bapak Bupati, sebisa mungkin kita hadir di tempat. Jadi dengan disiplin yang tinggi, ini bentuk pengabdian kita yang paling real ya Pak ya, sebagai abdi negara ya kan Pak? Ya, bagian dari itu. Iya. Oke, kalau masih ada pembukaan pegawai negeri, Mau ikut? Ya silakan. Yang penting usianya masih memenuhi syarat, ya silakan. masih beranjak-beranjak. Masih di bawah 30 kan Mbak? Oke, ini yang menarik tadi juga dari apa yang disampaikan oleh Pak Sekda, bagaimana seorang leader juga bisa menciptakan situasi yang menyenangkan nih, agar mungkin staf di bawahnya juga merasa nyaman, senang ke kantor, kayak seperti begitu.
Nah, kalau boleh dibilang ya kayak mungkin salah satu cara-cara seperti begini juga, Pak, Iya. yang dilakukan oleh Bang Fik. Amin. Menurut Bapak gimana? Ya, cara-cara seperti ini kan yang kita masuk di dalam kantor itu tidak monoton, lalu Iya. ada sesuatu yang kita katakan biasa, ini tampil beda hari ini. Nah, mungkin ruangan ini disusun sedemikian rupa sampai pegawai semua itu merasa nyaman bekerja di dalam. Demikian juga kalau kita punya halaman, lingkungan bersih, dan di sini kadang-kadang kalau saya apel itu saya tekankan kebersihan mulai dari halaman depan sampai ke toilet. Silakan itu diperhatikan karena orang datang masuk ke toilet kita nanti dia pulang bilang kantor ini jorok. Dia tidak lihat ya halamannya saja yang mungkin bersih tetapi toiletnya jorok. Jadi saya katakan mulai dari halaman depan sampai ke toilet itu menjadi perhatian. Nah, apalagi kita di sini wajahnya Kabupaten Merauke karena ini kantor besar. Benar. Pimpinan kita berkantor di sini. Jadi kalau kantornya jorok begitu nanti pasti orang jadi Iya, menjadi citra ya. Ya. Oke. Nah, Bang Fik ini dengar-dengar nih ide seperti begini nih banyak nih juga yang greget juga nih gitu. ingin buat seperti ini juga. Nah, bagaimana nih menurut Bang Fik? Ya mudah-mudahan bisa menginfluence ke teman-teman SKPD lain, khususnya bagaimana kita menyampaikan pelayanan terhadap masyarakat, informasi kepada masyarakat di tengah pandemi ini dengan berbagai cara. Terus juga suasana di kantor juga kita rubah bagaimana sehingga teman-teman juga merasa betah di kantor juga saat melaksanakan tugas, mengerjakan tugas tentu dengan maksimal. Saya rasa gitu aja sih Mbak. Iya. Luar biasa, terharu nggak Bang? Sampai terharu. Tisu kah? Tisu karena terharu. Tisu. Iya. Nah, Pak Sekda ini kan terkenal amat sangat disiplin sekali, sangat on time ya, Pak ya. Iya. Apakah hal ini juga diajarkan untuk anak-anak di rumah juga, Pak? Ya, begitu. Saya sampaikan kepada anak-anak saya bahwa kalau kamu tidak disiplin, ya efek buruk akan muncul pada diri kalian. Contoh, terlambat ke sekolah. Kalau sekolahnya katakan jam 7 dan dia datang sesudah jam 7, maka pintu pagar tutup dan dia pulang ke rumah. Nah, saya bilang apakah Ayu tidak merasa rugi satu hari tidak sekolah? Iya. Nah, itulah sebabnya ya syukur-syukur di rumah anak-anak itu 5:30 sudah harus bangun, walaupun saya itu jam 5 sudah bangun. Ya, tapi saya juga lihat dan saya biasa janji dengan anak-anak saya. Oke, malam ini sebelum tidur komitmen ya, besok pagi kita bangun jam berapa. Nah, kalau itu sudah saya katakan belum bangun, saya bilang, sekarang jam berapa? Begitu dengar sekarang jam berapa, dia ingat tadi malam janji bahwa mau bangun 5:30. Itu bentuk disiplin yang saya ajarkan untuk anak-anak saya. Kalau untuk staf saya atau saya katakan biasa rekan kerja saya biasa memberikan umpamanya disposisi surat atau membuat suatu konsep. Saya katakan kalau bisa jangan lewat dari 1 hari, supaya kalau ada kekurangan kita dilengkapi lagi sampai pimpinan kita menandatangani surat itu dan bisa dikirim ke mana-mana. Itu yang saya lakukan. Sekarang juga saya di kalender saya catat sendiri di situ. Tanggal sekian saya menurunkan surat ini kepada SKPD ini, kepada bagian ini, kok sampai sekarang belum muncul. Ya, kalau tidak muncul biasa saya telepon. Kalau tidak ada reaksi atau respon, ya, maka saya lakukan sendiri. Saya bikin sendiri, menaikkan di pimpinan, tanda tangan, dikirim. Nanti suratnya sudah dikirim baru datang bawa konsepnya itu yang sudah diperbaiki. Saya taruh saja di sini. Tapi tiba-tiba mungkin arsipnya datang di kantornya. Oke. Luar biasa. Sambil diminum, Pak. Mungkin Bapak izin Di masa ini kita masih bisa minum. Oh, bisa. Khusus untuk Bapak ini kopi Toraja, Pak. Iya. Ini Miswin belum dapat nih satu lagi. Kopi Toraja. Iya. Tapi yang ini kok tidak dikasih ya? Iya, ada Bapak. Jadi izin kita minum dulu ya. Kami semangkuk berdua. Nggak kenyang Mbak. Oh, nggak kenyang ya. Ini ada kue sagu ya. Sesuai postur. Sagu bahagia, iya. Aduh, kok kasubak yang bawa Nggak hati saya. apa-apa. Ini kan teman-teman juga. Mbak Dewi. Ini Mbak Dewi, Kasubag Undangan. Mbak Anti, ini di sini kompak banget ya, Bang Fik, ya? Ya, itu yang harus diciptakan dalam unit organisasi seperti itu. Iya, jadi sense of belongingnya tinggi ya Pak ya, terhadap program kerja ya Pak ya. Kekompakan ini merupakan suatu pertanda bahwa di sini memang terbuka untuk semua apa yang ada di dalam kantor ini.
disampaikan kepada semua teman supaya paham bahwa apa yang harus kita lakukan. Coba kalau tidak kompak, mungkin ya kepala bagiannya di sini, kasubagnya di sini, tetapi orang-orang lagi keluar dan sebagainya, atau ngambil posisi di luar seperti itu. Iya, berarti dipanggil dong itu. Boleh. Mbak Dewi. Jadi di sini mana nih? Mbak Dewi, Tenita sama Namek Timo, mari. Ada Pak Sekda. Sama Miss Win. Iya. Saya di tengah. Oh, harus ini. tapi tetap Bapak izin physical distance diperhatikan, tetapi tidak lama, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, berarti Mari Kak di sini, Timo tidak di apa-apa. situ ya. Nah ini. Iya. Jadi ini Kasubag, Iya, belakang Pak Sekda. Iya. Ya, good people. Nah, yang punya pojok hukum ini, ya, ini mereka, saya Miss Winmah ya, numpang minum kopi di sini. Iya, bersama Pak Sekda, ada luar biasa. Iya. Terus saya perkenalkan, Bang. Oh iya. Ini yang Jadi kebetulan ini dari ujung sebelah sana dulu, ini yang punya pojoknya ini Tenita, namanya Yunita Irianti Topon. Kalau ini, kalau teman-teman mau apa, gimana cara susun perda, susun keputusan bupati, ada di beliau ini. Mama Dewi, Matilda Sari Dewi. Sedangkan untuk bantuan hukum, konsultasi dan beracara, ini Namek Timo, Timotius Mahuse. Oke, Iya, begitu. luar biasa nih sebenarnya. Ya. Komposisi yang luar biasa ya, Pak Ya, Sekda ya. ya. Oke. Ya, ada yang mau disampaikan teman-teman? Silakan mungkin Tenita nih yang punya pojok ya. yang suka mojok apa yang punya pojok ini. Silahkan Teh. kalau Iya. saya mungkin penyampaiannya terkait dengan pojok hukum ini sendiri memang untuk pelayanan informasi hukum. Jadi bagi masyarakat Kabupaten Merauke yang mau mengakses produk hukum berupa peraturan daerah, peraturan bupati maupun keputusan bupati dapat mengakses ke JDH Kabupaten Merauke. Jadi nanti kami mempersilahkan kepada masyarakat di Kabupaten Merauke untuk mengakses produk hukum untuk di Kabupaten Merauke. Wah, luar biasa nih. Tapi terlalu cepat nanti orang di sana tidak bisa dengar. Ya, mungkin ya, tapi nantilah akan mungkin dicari lebih jelasnya ke sini nanti. Bagaimana cara untuk mengunduh itu. Silakan. Iya, siap. Ya. Silakan Mbak Dewi. Mbak Dewi ini ya bagian bikin perda. Bikin perda ya. Jadi kalau di bagian saya terkait dengan penyusunan produk hukum daerah, yaitu peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati. Kepada mungkin khususnya kepada adik-adik mahasiswa yang basicnya hukum, yang mau belajar terkait teknik penyusunan produk hukum daerah, silakan datang ke bagian hukum, ada pojok hukum, kami siap melayani, kami melayani dengan hati dan dengan ketulusan. Luar Oke, baik. biasa. Keren kan? Menyentuh banget ya. Iya. Lanjut. Silahkan Kakak Timo. Ya, Iya. kalau dari saya bantuan hukum untuk pelayanan bantuan hukum non litigasi dengan litigasi. Jadi di dalam pengadilan atau di luar pengadilan kami fokusnya ke ASN. Oh, khususnya Ya, ASN. ASN. Oh, yang mau minta bantuan hukum Ya, ke sini bisa ya. langsung ke bantuan Oh, hukum. berarti kalau saya di PHP nggak bisa Nggak bisa. bantuan sini. Sanksinya pusing saya. Sistem beracaranya. Susah. Hukum acaranya beda itu. Iya. Baper itu. Oke, baik. Nah, sebelum closing statement kita ya, nah Pak Sekda, silakan ada yang mau disampaikan lagi untuk teman-teman di pojok di sini. hukum. Baik, saya mengapresiasi kegiatan kita hari ini dan mudah-mudahan bukan hari ini saja tetapi bagian hukum dan juga bagian lain akan tetap berinovasi untuk menyajikan yang terbaik kepada masyarakat. Siap. Karena kita ini kan pada dasarnya adalah melayani masyarakat. Melayani masyarakat itu harus tulus ikhlas dan orang bilang kalau kita melayani dengan baik pasti orang juga memberikan perhatian yang baik kepada kita. Kepada Mbak Winona yang menjadi tamu spesial kami hari ini juga kami menyampaikan terima kasih karena dengan media ini akan dikenal banyak orang di Kabupaten Merauke bahkan mungkin di luar Merauke bahwa sesuatu yang baru terjadi atau yang dikatakan inovasi baru terjadi di bagian hukum. Mudah-mudahan ditiru oleh bagian-bagian yang lain bahkan SKPD yang lain pada waktu yang akan datang. Mungkin itu.
Waduh, luar biasa nih, kita beri apresiasi dulu. Wow. Berarti profisiat nih ya untuk pojok hukum ya Pak ya. Luar biasa. Oke, good people. Nantikan terus selalu produk hukum. Jadi ada ruang pojok hukum, informasi produk hukum di Merauke. Jadi siapa saja yang membutuhkan informasi bisa langsung datang di pojok hukum. Ada teman-teman di sini, ada Bang Fik, ada Ma Dewi, ada Namek Timo, dan juga Teknita, dan saya Miss Win. Oke, terima kasih dan selalu di pojok hukum. Sampai jumpa. Oke. Makasih Mas Tega. Iya. Saya minum dulu baru pulang. Iya, Jangan boleh. apa-apa. Di pojok hukum.